Watinem seorang pembantu rumah tangga. Suaminya Suargianto pengangguran, terkadang mengemis. Mereka tinggal tidak jauh dari rumah majikan Watinem, yakni Bapak Mohtar Yakob dan Ibu Nurhayati, yang keduanya berusia 60-an. Pak Mohtar dan Bu Nurhayati alias Yati tinggal di Jalan Sei Padang, Medan, Sumatera Utara. Mereka memiliki 3 anak perempuan yang telah dewasa, yakni Molly, Erika, dan Melissa. Sebagai pensiunan pabrik semen PT Andalas, Pak Mohtar dikenal aktif, pernah jadi anggota Kadin dan kini menjadi pengusaha pupuk. Dirinya dikenal dermawan dan aktif di Aceh Sepakat, sebuah organisasi sosial wadah silaturahmi masyarakat Aceh di perantauan, dan pernah menjabat sekretaris umum DPP Aceh Sepakat. Watinem bekerja di rumah Pak Mohtar dari pagi hingga siang. Pekerjaannya mencuci pakaian dan memasak. Biasanya dia bekerja seorang diri, namun beberapa waktu belakangan anak perempuannya yang bernama Natasha alias Tasya beberapa kali membantunya membersihkan rumah dan pekarangan Pak Mohtar. Seperti pada Jumat 23 Oktober 2015, pagi-pagi Watinem dan Tasya sudah tiba di rumah Pak Mohtar dan Bu Yati untuk bekerja. Sekitar pukul 11 siang ketika pekerjaan rampung, mereka pun pulang. Saat mereka pulang itulah ada tamu tak diundang masuk ke rumah Pak Mohtar. Tidak hanya 1, tapi 3 orang. Dan hari itu menjadi hari paling berdarah di Jalan Sei Padang, mengguncang tak hanya warga Jalan Sei Padang, namun juga warga Kota Medan. Begini ceritanya. Tersebutlah 3 pemuda bernama Rory Rahman, 23 tahun, Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga, 22, dan Nanang Panji Santoso alias Lanang, 19 tahun, pekerjaan buruh bangunan. Suatu hari, Rory mengajak Yoga dan Lanang melakukan aksi jahat. Pada Jumat pagi 23 Oktober 2015, mereka bersiap-siap. Yoga mengasah sebilah pisau dan memperlihatkannya kepada Rory. "Udah tajam ini, Bang." Rory menjawab, "Udahlah." Yoga lalu menaruh pisau itu di dashboard sepeda motor. Sekitar pukul 11 siang, Rory, Yoga, dan Lanang menuju sebuah rumah. Rory mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi, sedangkan Yoga dan Lanang berjalan kaki. Tak lama kemudian mereka tiba di tujuan, yakni rumah Pak Mohtar Yakob. Pagar tidak terkunci, mereka pun masuk dan mengetuk pintu. Bu Yati muncul. "Mau apa?" "Mau ngambil kayu bekas untuk bikin kandang ayam, Bu," jawab Rory berpura-pura. Tanpa menyuruh masuk, Bu Yati langsung mengajak mereka ke halaman belakang. Ketika Bu Yati sedang menunjuk kayu-kayu bekas tersebut, Lanang segera menikam leher wanita itu dengan pisau. Seketika wanita malang itu ambruk bersimbah darah di halaman belakang. Rory lalu mengetuk pintu dapur yang tertutup. Pintu terbuka. Pak Mohtar muncul. Tanpa membuang waktu, Rory menyergap dan memiting pria itu. Pak Mohtar meronta-ronta. Yoga segera memegangi kakinya. Rory berseru kepada Lanang, "Tikam, Dek, tikam." Tanpa ampun, Lanang menusuk Pak Mohtar berkali-kali di leher, perut, dan dada. Namun tak disangka-sangka, muncul Dika, cucu Pak Mohtar yang berusia 7 tahun. Rory terkejut. Dia segera mengejar dan mencekik sang bocah. "Mana pisau?" katanya pada Lanang. Lanang memberikan dan Rory langsung menusuk leher Dika. 3 jasad bersimbah darah. Bu Yati di halaman belakang, Pak Mohtar dan Dika di dalam rumah. Ketiga pemuda memindahkan semua jasad ke ruang belakang. Setelah itu mereka bergegas masuk ke kamar tidur dan menjarah barang-barang berharga, antara lain puluhan perhiasan emas, belasan jam tangan, notebook, tablet, kamera digital, beberapa HP, dan uang tunai. Kemudian mereka kabur di siang bolong. Melissa, anak bungsu Pak Mohtar dan Bu Yati, sedang menuju rumah orang tuanya di Jalan Sei Padang bersama anak-anaknya. Tadi dia sudah menelpon Bu Yati, sang mama, dan bilang, "Ma, nanti habis sholat Jumat kami ke sana, biar makan sama ya." Sekitar pukul 1:30 siang, Melissa dan anak-anak tiba di rumah orang tuanya. Anak-anak masuk duluan lewat pintu dapur. Namun tiba-tiba mereka berhamburan keluar, ketakutan. Melissa yang penasaran masuk ke dalam rumah, dan betapa terkejut dirinya melihat ayahnya Pak Mohtar Yakob terkapar bersimbah darah.
Tapi di mana ibunya, juga keponakannya Dika? Melissa segera keluar, menjerit histeris minta tolong pada tetangga. Dia hubungi kakaknya Erika. "Kak, cepat pulang, kayaknya rumah dirampok. Papa sudah meninggal dibunuh, ada genangan darah, Mama dan Dika diculik." Sang kakak Erika tentu saja panik. Apa yang menimpa orang tuanya dan Dika anak tunggalnya? Dia langsung menelpon suaminya Heru. "Mas, ke rumah Papa sekarang, Papa meninggal dibunuh orang, Mama sama Dika diculik." Setiba Erika dan suaminya Heru di tujuan, mereka lihat Melissa menangis di halaman rumah. Lewat dapur, Heru segera masuk ke dalam rumah. Di depan pintu kamar belakang, Heru melihat Pak Mohtar tergeletak bersimbah darah. Sekitar 2 meter dari Pak Mohtar, di kamar belakang, dia temukan ibu mertuanya bersimbah darah. Dan di kamar mandi belakang, dia menemukan Dika, anak tunggalnya, dalam kondisi mengenaskan, tidak bernyawa. Heru histeris berlari keluar memanggil-manggil warga yang telah menghubungi polisi. Polisi segera tiba dan mengamankan TKP. Polisi menduga terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Banyak barang-barang berharga yang hilang. Polisi lalu menanyai keluarga, siapa saja yang berada di rumah. Keluarga mengatakan selain Pak Mohtar, Bu Yati, dan Dika, ada pembantu Bik Watinem yang sepertinya sudah pulang ketika perampokan dan pembunuhan terjadi. Keluarga juga menjelaskan anak-anak Bik Watinem pernah bekerja bantu-bantu di rumah Pak Mohtar. Mereka adalah Tasya, Rory, Yoga, dan Lanang. Polisi pun mendatangi rumah Watinem yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pak Mohtar. Mereka menanyai wanita itu, juga suaminya Suargianto dan anak perempuan mereka, Tasya. "Di mana ketiga anak laki-laki kalian?" tanya polisi. "Di Jalan Seser, Medan Timur," jawab Suargianto. Polisi mengajak Suargianto naik mobil bersama menuju tempat tinggal anak-anaknya. Di dalam mobil, Suargianto akhirnya mengaku pelaku perampokan dan pembunuhan di rumah Pak Mohtar adalah ketiga anak laki-lakinya. Menurut Suargianto, setelah melakukan aksinya, ketiga anaknya itu menunjukkan padanya barang hasil curian dari rumah Pak Mohtar yang mereka masukkan ke dalam tas biru Spider-Man milik Dika. Polisi menggerebek tempat tinggal ketiga pemuda, namun Rory dan Yoga mencoba kabur sehingga polisi menembak kaki mereka. Di dalam rumah, polisi berhasil menyita barang-barang hasil curian yang belum sempat dijual. Pelaku hanya sempat menukar mata uang asing kepada penarik becak yang tidak mereka kenal sebesar 1,2 juta. Ketiga pemuda mengaku merekalah pelaku perampokan dan pembunuhan di rumah Pak Mohtar. Dan otak di balik aksi keji itu adalah Rory yang mengajak kedua adiknya Yoga dan Lanang. Persidangan kasus perampokan dan pembunuhan Pak Mohtar, Bu Yati, dan si kecil Dika digelar di Pengadilan Negeri Medan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjerat ketiga terdakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 339 pembunuhan dengan tujuan menguasai barang milik korban, pasal 338 merampas nyawa orang lain, pasal 365 pencurian dengan kekerasan, serta pasal 80 tentang perlindungan anak. JPU menuntut vonis mati bagi ketiga terdakwa. Ketika JPU membaca dakwaan, Melissa, anak bungsu Pak Mohtar dan Bu Yati, tidak kuasa menahan tangis. Yang membuat saya menangis karena itu orang tua saya, dan di situ dibacakan bagaimana cara kejinya dia menikam papa dan mama saya, menikam Dika. Dika itu umur 7 tahun, masih SD, masih kelas 2. Saat itu Dika lagi puasa, dia tahu apa? Kejamnya lagi, menurut Melissa, ketiga terdakwa melakukan aksi mereka dengan brutal dengan sebilah pisau. Namun sayangnya, papanya tak sanggup menghadapi ketiganya. Papa itu sehat, badannya tinggi. Ini 3 yang lawan papa, ya pasti kalah. Mereka menusuk papa 9 kali, kalau mama 1 kali, tapi fatal di leher. Di persidangan, Rory mengaku motifnya melakukan aksi keji karena sakit hati pada Pak Mohtar. Menurutnya, suatu hari ketika dirinya bekerja membersihkan halaman rumah Pak Mohtar, gerimis turun. Namun Pak Mohtar tetap menyuruhnya bekerja dan mengatakan jika pekerjaannya tidak selesai maka dia tidak akan dibayar. Rory juga mengaku sakit hati karena Pak Mohtar sering memarahi ibunya. Tapi selain itu, Rory juga mengaku terlilit hutang jutaan rupiah. Ketiga pelaku juga mengatakan ibu mereka Watinem tidak terlibat.
Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan antara lain Mawarni, tetangga Pak Mohtar. Mawarni mengatakan pada hari kejadian Jumat 23 Oktober 2015 siang hari, Erika, anak Pak Mohtar, mendadak mendatangi rumahnya dan minta tolong. Sembari menangis, Erika mengatakan kedua orang tuanya dan Dika telah dibunuh. Dia menjerit minta tolong. Dia bilang, "Nek, tolonglah, Mama, Papa, dan Dika dibunuh orang. Tolonglah, Nek, tengok ke rumah." Saya bilang saya nggak berani melihat ke dalam. Jadi saya datangi rumah Watinem, pembantu mereka. Ketika Mawarni mendatangi rumah Watinem, di sana hanya ada Watinem dan anak perempuannya Tasya. Waktu Mawarni menyampaikan peristiwa yang menimpa sang majikan, dia heran melihat ekspresi Watinem datar saja. Tapi sebaliknya Tasya tampak gugup. Watinem sempat menolak ketika diajak Mawarni datang ke rumah Pak Mohtar. Tetangga Watinem juga dihadirkan sebagai saksi, antara lain Jul Kasih dan Gondrong. Jul Kasih bersaksi setelah kejadian dia sempat mengajak Watinem mendatangi rumah Pak Mohtar, tapi Watinem menolak. "Saya takut lihat orang meninggal," demikian katanya. Sedangkan tetangga lainnya Gondrong bersaksi setelah terjadi pembunuhan, suasana di rumah korban sangat ramai. Karena penasaran, Gondrong mencoba melihat. Saat itu Watinem juga ada di antara warga lainnya dan bertanya padanya, "Ada apa? Kenapa ramai sekali?" Gondrong lalu menjawab, "Tidak tahu." Setelah itu Watinem langsung pergi begitu saja. Di persidangan, keluarga Pak Mohtar dan Bu Yati turut memberi kesaksian. Keluarga curiga ada pelaku lain yang harus bertanggung jawab dalam pembunuhan itu. Kecurigaan itu didasari sejumlah kejanggalan yang mereka lihat dari proses rekonstruksi. Salah satu yang menimbulkan pertanyaan, ketiga terdakwa hanya memasuki 2 kamar untuk mengambil harta benda korban. Padahal diketahui ketiganya tidak pernah masuk ke dalam rumah Pak Mohtar sebelumnya, meski pernah bekerja di halaman belakang rumah. "Saya heran Pak Hakim, mengapa hanya 2 kamar yang diobrak-abrik, sedangkan 2 kamar lagi tidak disentuh sama sekali. Dari mana mereka tahu barang-barang berharga terletak di kamar orang tua saya dan kamar saya, seakan-akan mereka tahu semua bentuk rumah kami." Demikian menurut Erika, anak Pak Mohtar dan Bu Yati. Erika yakin pembunuhan telah direncanakan. Alasannya, mayat ibunya dibopong para terdakwa sejauh 6 meter dari halaman belakang ke kamar pembantu. Kalau cuma mau mencuri, kenapa susah-susah membopong mayat ibu saya? Selain itu, mereka sempat-sempatnya merokok setelah melakukan pembunuhan sebab di TKP ditemukan puntung rokok. Melissa juga menyampaikan kecurigaannya dan mempertanyakan keberadaan anak perempuan Watinem yang bernama Natasha alias Tasya yang merupakan adik ketiga terdakwa. "Saya curiga ada orang lain di belakang 3 terdakwa ini, Pak Hakim." Hingga sidang digelar, Tasya belum memberikan keterangan di berita acara pemeriksaan atau BAP. Padahal sebelum kejadian, dia kerap datang ke rumah Pak Mohtar untuk membantu ibunya Watinem bekerja. Melissa mengatakan Watinem, ibu ketiga terdakwa, pernah membawa anak perempuannya, Tasya, saat bekerja. Tasya mengetahui keadaan dalam rumah. Dia pernah membantu Bi Watinem melipat pakaian di lemari Mama. 2 minggu sebelum kejadian, Tasya sempat disuruh Mama membantu Bi Watinem cuci piring dan lainnya. Demikian kurang lebih penjelasan Melissa. Sebenarnya JPU ingin menghadirkan Watinem di persidangan sebagai saksi. Namun ketika kemudian dicari, wanita itu ternyata telah melarikan diri entah kemana. Menurut JPU, setelah kasus terungkap, Watinem dan suaminya Suargianto selalu berpindah-pindah alamat. JPU juga pernah minta agar Tasya menjadi saksi. Namun Tasya yang sudah terlebih dulu melarikan diri tidak bisa ditemukan polisi. Pihak keluarga curiga Tasya membantu aksi ketiga kakaknya. Dirinya lah yang membersihkan ceceran darah di lantai. Sebab saat rekonstruksi, ketiga terdakwa bingung saat diminta memperagakan cara membersihkan ceceran darah. Seharusnya mereka tidak bingung, kecuali ada orang lain yang membersihkan darah itu. Persidangan sempat ricuh. Keluarga korban mengamuk dan mengejar serta berusaha memukul ketiga terdakwa usai persidangan. Mereka tidak terima ketika para terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa pisau pembunuh yang dihadirkan jaksa di persidangan. "Kami tidak terima kalau 3 terdakwa itu tidak dihukum mati. Mereka sudah merencanakan membunuh keluarga kami. Kok bisa pula terdakwa tidak mengakui pisau itu? Padahal pakai pisau itulah terdakwa membunuh keluarga kami," kata Erika sambil menangis. "Tega sekali kau membunuh orang tua kami, pembunuh kalian.
kalian harus dihukum mati. Mamaku yang kau bunuh. Tidak terima kami kalau kalian tidak dihukum mati." Melissa berteriak histeris. Kepada media, Melissa mengatakan, "Saya harap ketiganya dikenakan hukuman mati. Karena apapun yang terjadi, jangan saat mereka keluar dan bebas, mereka buat lagi sama orang lain. Kita tahu rasanya sakit ditinggal orang tua dalam keadaan seperti itu. Jangan sampai ada anak yang kehilangan orang tuanya dengan cara yang seperti itu, enggak manusiawi." Dan keinginan keluarga terkabul. Ketiga anak Watinem, yakni Rory, Yoga, dan Lanang, divonis mati. Ketika hakim membaca vonis, ketiga terdakwa menangis. Percayakah kalian motif ketiga kakak beradik itu membunuh karena sakit hati pada Pak Mohtar? Percayakah kalian keluarga mereka tidak terlibat? Melissa mengatakan, "Jika tidak bersalah, mengapa Watinem dan Tasya melarikan diri?" Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.